Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan di pagi ini. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Memberitahukan ya, untuk mentoring TLOC bulan Maret ya, insya Allah tanggal 17 sampai 19, ini sebelum puasa Ramadan ya. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi silakan mempersiapkan diri. Bang Aswar, monggo. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan kita tiap pagi, masih dengan menggunakan buku Dissolving Ego. Jadi kita masih lanjutin ya. Kemarin kurang lengkap pembahasannya. Sekarang masih kita review ya. Suka putus-putus kemarin. Ulang aja kan. Emang di Bantul itu gimana ya? Jadi padahal dekat kota tuh. Setelah ring road. Tapi jaringannya buruk dia. Memang itu sih kabupatennya itu nggak support investasi dia. Jadi nggak ada Indomaret, nggak boleh. Nggak ada hotel di Bantul. Ya dia kayak ini memang kayak. Kemarin tuh kan soal ego ya. Jadi ego itu dia tidak nggak bisa disalahin gitu loh, nggak bisa disalahkan karena memang ya posisionalitasnya di situ kan, posisionalitasnya di situ. Ketika posisionalitasnya di situ, jadi posisionalitas itu menentukan kausalitas. Kausalitas itu kan kemudian menentukan rutinitasnya apa gitu kan. Seperti itu. Nah, kita ulangi ya. Jadi posisionalitas menentukan kausalitas. Nanti dari kausalitas itu turun menjadi rutinitas. Jadi sebenarnya itu rutinitas kita sehari-hari itu, di baliknya itu ada posisionalitas, ada kausalitas. Hanya saja kan tidak bisa diurai, ya, tidak bisa diurai. Tidak bisa diurai. Ini yang kemudian itu membawa malapetaka ya, membawa malapetaka bagi kemanusiaan. Jadi posisionalitasnya tidak dievolusikan. Lalu diajarin macam-macam, diajarin ini, diajarin itu. Diajarin agama, beribadah, tapi kan yang beribadah secara batinianya itu kan ego. Tuhan baru. Jadi ya kan. Itu kita lalai di situ. Karena tidak punya struktur ini gitu. Tidak punya struktur yang tiga ini. Posisionalitas, kausalitas, lalu rutinitas. Kita hanya mengajarkan orang. Mengajarkan doa, ngajarin haji sebagai syarat dalil rutinitas. Ya kan, sebagai syarat dalil rutinitas. Jadi rutinitasku ini dalilnya ini.
rutinitasku ini dalilnya ini. Itu kan sama saja menyembunyikan maling di balik masjid, di balik gereja kan. Itu kita itu apa namanya? Dari perspektif ilmu kesadaran itu kita termasuk lalai kalau nggak mau dibilang kacau. Ya, Christopher John Salon itu ya. Kita tidak sampai melihat apa yang ada di balik rutinitas. Ya kan? Apa yang ada di balik rutinitas. Yaitu kausalitas dan posisionalitas. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Rutinitas itu dikasih dalil, tapi jangan dilupakan sama sekali. Jangan dilupakan kausalitas itu, jangan dilupakan posisionalitas itu gitu. Karena itu kan seperti kalau kita hanya ngajarin rutinitas lalu ditambah dalil, apa bedanya itu dengan tindakan, dengan programnya, apa namanya itu ya, orang mempelajari agama untuk merusaknya, apa namanya itu, kayak Abdul Ghaffar, Snok Horgonya itu kan, apa statusnya dia itu? Apa ya nama sebutan? Orientalis, ya, orientalis. Orientalis. Ya kan? Orientalis. Jadi saya mencurigai, saya mencurigai, kita ini masih belum bisa keluar loh secara kolektif dari logika para orientalis. Ajarkan saja dalil itu untuk sampai pada level rutinitas. Nggak usah kausalitas dan posisionalitasnya. Saya mencurigai, wah yes, masih hidup sampai sekarang pola itu. Jadi pola dakwanya kayak pola orientalis. Rutinitas kasih dalil, rutinitas tempelin dalil. Ya kan? Jadi ya itu enggak, dalil itu kan tidak di situ posisinya. Dalil itu kan di posisionalitasnya, di kausalitasnya kan. Rutinitasnya itu kan apa namanya? Tinggal ngikutin gitu, ngikutin. Ya kan. Dan itu kita harusnya. Jadi kita memang sukses itu. Abdul Ghaffar itu, namanya Abdul Ghaffar ya. Abdul Ghaffar itu kan, coba kita lihat wajahnya ya, Simbah ini kok. Hah? Nama Islamnya. Ya kan. Dia betul-betul, nah ini Christian Snok Horgonya. Masya Allah namanya aja sampai Simbah ini, waduh, pakai songko. Waduh, ya. Haji Abdul Ghaffar, nah, gini loh. Ini kan dia apa? Beliaunya ini kan yang rutinitas itu didalilin gitu kan. Harusnya kan orang dalamnya enggak begitu Mbah Haji Abdul Ghaffar. Ya kan? Rutinitasnya ya kan didalili tok. Udah pakai ini. Sorbannya udah kayak segede ban Vespa ini. Besarnya gitu. Waduh. Bahaya kita ini.
Orientalis ya. Nah kita itu masih beragama, sanatnya masih ke beliau ini kayaknya ini. Cara kita memperlakukan agama itu belum jauh-jauh dari beliau. Nggak mau belajar kausalitas, nggak mau belajar posisionalitas. Gitu. Wah ini kita menjadi robot. Dan pola semacam itu masih berlangsung. Sebenarnya sih nggak apa-apa di tahap awal, tetapi kan ada hal yang lebih dalam gitu. Yaitu diajak belajar posisionalitas dan kausalitas. Sehingga rutinitas itu benar bukan karena dalil itu, benar karena posisionalitas dan kausalitas itu ngikutin itu gitu. Jadi rutinitas itu ngikutin posisionalitas dan kausalitasnya. Ini kan semua orang tuh ya dipaksa. Jadi dalil itu dipaksa secara ini ya, secara kesadaran. Dalil itu dipaksa ngikutin maunya egonya kan gitu. Ini benar nih. Seperti itu. Jadi semua sudah merasa sudah benar karena banyak temannya. Karena semua juga seperti itu kan. Semua juga merasa sudah benar karena semua sudah seperti itulah. Jadi periksa kausalitas dan posisionalitasnya. Bahkan sekarang itu orang cenderung jauhkan masyarakat dari membahas hal-hal yang berat. Ya kan? Nggak bisa, ini agamanya gitu. Ini itu jalan hidupnya, ya toh? Agama ini kan jalan hidup. Nggak bisa nggak bisa kita simplifikasi jalan hidup itu. Gimana orang? Mau menghindari mempelajari jalan hidupnya. Gitu. Ini jalan hidupnya itu nggak bisa disimplifikasi. Karena dengan kepahaman pada jalan hidupnya itu, dia kemudian tuh mampu memenuhi tugas atau tujuan dia berada di bumi gitu kan. Kan seperti itu mestinya logikanya. Dengan memahami agamanya, tujuannya dia di bumi itu terpenuhi. Ya kan? Mestinya kan seperti itu. Jadi dia lahir di bumi ini sebuah tujuan yang harus dipenuhinya. Gitu. Lalu sekarang itu agama nggak berbicara lagi sama tujuan hidup. Ya kan? Jadi konsepnya dia kebalik gitu. Konsepnya itu kebalik, ya langsung ke surga gitu. Jadi di bumi ini semacam kecelakaan saja, tolong keluarkan saya dari kecelakaan ini, bawa saya ke surga. Wah itu kacau itu kayak begitu. Orang harus sadar bahwa di bumi ini sebuah perencanaan, sebuah misi, sebuah tugas. Tuntaskan tugasmu. Ya kan? Jadi jangan dibalik. Di bumi ini adalah kecelakaan. Nah itu kan pakai teori evolusi Darwin itu materialis lagi. Di bumi ini tanpa tujuan. Tinggalkan cepat-cepat. Ya kan? Lah itu kebalik lagi ininya. Jadi ada semacam kemunafikan. Di bumi ini harus segera tanpa tujuan. Yang ada tujuan itu di surga. Jadi di bumi ini nggak usah repot-repot. Nggak usah belajar mengetahui lebih jauh karena nggak ada tujuan di sini. Ya kan? Jadi itu pola-pola pendangkalan yang mematikan itu ya seperti tadi. Seperti itu. Harusnya di bumi inilah orang harus mempelajari apapun, mendalami agamanya, ya kan? Demi apa? Memenuhi tujuan hidupnya. Memenuhi tujuan hidup. Ya.
Jadi tujuan hidup itu dari dunia sampai akhirat gitu. Oke ya. Jadi ini paling enggak kita harus mulai ya membangunkan diri kita. Ternyata selama ini saya hidup itu hanya rutinitas. Saya tidak pernah periksa kausalitasnya. Saya tidak pernah periksa juga posisionalitasnya. Nah, kausalitas ini diperiksa para epistemik ini. Sementara para posisionalitas, itu yang periksa itu ahli-ahli marifat. Wah, enggak. Ya kan? Ahli-ahli marifat yang ngerti, oh posisionalitasnya di sini dia. Bahaya ini. Ya kan? Kalau kausalitas biasanya orang-orang epistemik ya, epistemolog. Orang-orang epistemolog tahu, oh kausalitasnya ini, kausalitasnya ini. Jadi jadi ego itu adalah posisionalitas di mana tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada Tuhan. Ya kan? Kausalitasnya begitu. Nah, mestinya kan kita tahu ini. Kalau di posisi ini nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa dikasih baca-baca doa dulu. Persiapan untuk kalau posisionalitas ini sudah dilampaui. Jadi maknanya dikasih belajar doa itu, ini persiapan kalau kamu sudah sampai di posisionalitas yang baru, kamu sudah tahu, sudah dipersiapkan sejak dari awal. Bukan kemudian doa itu dianggap sudah selesai semua. Tidak ada lagi evolusi posisionalitas. Ya kan? Jadi justru kalau kita misalnya nih, masih posisi dimensi 3 ke 4, belajar macam-macam, itu bekalnya di sana, ya, bekalnya di sana disiapkan sejak sekarang gitu. Jadi ilahi anta maksudi gitu. Lalu disiapin. Syariat menyiapkan itu gitu. Jangan sampai memang ini syariat tidak lanjut tarikat hakikat. Repot itu. Itu. Repot. Kita hanya terjebak pada rutinitas. Rutinitas. Nah, satu-satunya jalan keluar bagi apa namanya itu ya, salah satu jalan keluar untuk mengatasi posisionalitas ego ini adalah dengan keyakinan bahwa ada posisi yang jauh lebih baik. Ada posisi yang jauh lebih baik. Persoalannya adalah justru dalam kebudayaan itu posisi yang lebih baik itu bukan pada ilallah, tapi jadi dokter. Nah, ya kan? Posisi jadi baik itu adalah jadi profesional, tidak menjadi hambanya. Sebenarnya itu, anak-anak itu, ketika umur-umur krisis ya, 12 tahun itu udah krisis ya, krisis eksistensi. Harusnya langsung diberi kuliah bahwa tentang posisionalitas. Bahwa yang kamu alami sekarang adalah posisi dimensi ketiga. Gimana rasanya? Kapomu kapan? Kapomu kapan? Dan posisi ini harus di-shifting kepada posisi yang paling mutlak, yaitu ilallah. Mestinya begitu. Tetapi orang tuanya itu malah memberi, sabar ya Le, nanti kamu sekolah ke sekolah lain, ganti posisi jadi profesional. Akhirnya anak-anak itu kehilangan pengetahuan akan pentingnya pada posisi ilallah. Karena dalam kebudayaannya tidak ada suara ilallah itu. Ilallah kan membuat ke surga. Ya kan? Ilallah nanti buat ke surga. Nanti dalam kubur bergunanya.
bergunanya dari dunia sampai akhirat gitu. Ketika misalnya di dunia ini yang berguna adalah gelar akademik, ya udah selesai kamu. selesai. Jadi nggak mungkin naik ke pencerahan. Kenapa? Dia sudah berhasil melampaui titik kritisnya itu dibawa ke arah yang lain gitu. Jadi ketika krisis itu jangan dibawa ke arah duniawi, dibawa dulu ke arah ilallah. Bahwa rasa kesayanganmu itu sumbernya Allah loh. Dan itulah masa depanmu sesungguhnya. Nggak ada masa depanmu selain dia. Ya kan? Nggak ada masa depan selain dia. Nah sekarang ini akhirnya dari krisis dimensi ketiga, lalu berjuang jiwa itu, berjuang dia, sekolah, kerja, profesi, ya kan? Untuk keluar dari krisis. Memang ringan, berbeda krisisnya. Jadi, rutinitasnya berbeda, kesibukannya berbeda, memang di sana terjadi perubahan nasib. Perubahan nasib kan? Dari pengangguran jadi dapat gaji. Ya kan? Menjadi dihormati oleh masyarakat karena kamu telah mencapai standar publik. Persoalannya kan setelah kamu pensiun, kamu sakit lagi. Sakitmu yang pertama itu enggak bisa disembuhkan oleh profesionalnya itu. Enggak bisa sembuh itu. Pensiun, kambuh lagi dia, kapok. Karena memang bukan itu jawabannya gitu loh. Krisis pertamamu itu bukan menjadi profesional itu jawabannya, tetapi mestinya langsung dibawa ke pemahaman posisi yang kakak pernah berubah. Posisi ilallah. Anak-anak sekarang ditanya, cita-citanya sudah pasti jawabannya selain ilallah. Nah, ini dia. Pasti selain, tidak ada yang cita ilallah itu, tidak ada. Itu buat kakek-kakek yang sudah mau mati. Ya anak-anak tidak ada lagi gitu. Dan itu juga orang tuanya juga nggak mau menciptakan anaknya ke situ. Dianggap sebuah kegagalan. Dianggap sebuah kegagalan. Kegagalan besar, memalukan. Kalau anak itu menempuh jalan spiritual menuju transformasi ilallah, itu kegagalan total. Bodoh kamu. Saya ngalamin itu soalnya. Saya mengalami dipandang sebelah mata. Anak itu sama dengan bapaknya. Bodoh. Orang pergi kuliah mah dia pergi di gunung, ngapain dia di gunung? Ngapain dia di gunung? Nah ini apa namanya? Gagal secara kebudayaan ini, kita ini merusak fitrah. merusak. Dan itu sebenarnya kalau kita benar konsepnya, itu tidak perlu revolusi besar-besaran. Yang penting itu benar konsepnya bahwa yang kamu pelajari sekarang ini bekalmu untuk di depan. Jadi nggak berakhir gitu loh. Tetap belajar sholat gitu. Jangan sampai kalau gitu nggak usah belajar sholat dulu ya. Lah tetap saja gitu kan. Tetap, karena tapi itu bekal namanya. Bekal kalau kamu dari sini begini, kamu udah tahu ini gitu kan. Jangan diputus. Jadi kurikulumnya itu dia berkelanjutan, kontinum gitu. Kontinum. Dan itu berlaku bagi semua gitu, semua jiwa. Jadi bedain. Jadi ketika jiwa kita kecewa dengan posisi pertama, situ itu titik kritisnya dia
tercerahkan dengan cepat atau tidak mengenali pencerahan, langsung dibawa ke dunia lain, ke masyarakat lain, masyarakat profesi, masyarakat akademik. Ya udah. Dia akhirnya kan memang naik dimensi keempat, tentu ada perubahan. Tetapi perubahan itu hanya sampai perubahan pada kausalitas, tidak posisionalitas. Nah, di kampus kan hanya belajar kausalitas toh. Ya kan? Tidak pernah mentransformasi posisionalitas. Tetap saja dia masih tetap posisinya seperti dimensi ketiga dengan pemahaman sedikit kausalitas yang berbeda dengan dimensi ketiga. Seperti itu. Jadi dia harus mendengar kebenaran spiritual dan mulai mencarinya ketika pikiran menjadi kecewa dengan kebenaran material. Nah, sekarang ini malah berlapis-lapis. Jiwa itu sudah kecewa dengan kebenaran material, dibawa ke kebenaran objektif, kebenaran kausalitas toh. Nggak tuntas. Sekarang akhirnya kita lihat, sarjana itu paling nggak bahagia. Ya kan? Paling nggak bahagia. Para sarjana nggak ada saya lihat yang bahagia ini. Ya kan? Terlalu banyak pikiran. Jadi bukan mereka mencari kebahagiaan, mencapai kebahagiaan, malah itu justru mereka dialihkan kepada arah lain, gitu. Mencapai taraf. Jadi berpindah menjadi homo economicus. Ya kan? Menjadi homo economicus. Sekolah sekarang itu kan yang penting dia hanya diajarin bagaimana sukses menjadi homo economicus. Semua itu dari kecil itu, makanya ceritanya bukan ilallah. Ceritanya adalah menjadi homo economicus melalui profesi kedokteran, melalui profesi polisi, maaf ya Pak Polisi, melalui profesi apa saja. Profesi itu kan membawa kita menjadi homo economicus. Ya kan? Kenapa sarjana mau jadi tukang parkir juga mikir-mikir? Loh, karena ini memang sudah di setting di kepalanya. Kamu adalah homo economicus yang terhormat. Jangan menjadi tukang parkir. Ya kan? Seperti itu. Loh, pendidikan itu hanya berhasil, hanya sukses membawa manusia menjadi homo economicus. Itulah alasannya kenapa sampai ada apa namanya itu ya, kalau orang jadi pegawai dapat SK itu digadai, yaitu biar berubah homo economicusnya dari level miskin menjadi level menengah. Ya kan, seperti ini. Pendidikan nggak bisa menghindar dari bahwa kamu hanya mendidik orang menjadi homo economicus, titik. Mau bicara apa dia? Ya kan? Dan dia nggak sadar itu. Dia nggak sadar pada dirinya. Ya kan? Ada memang pembacaan doa, tetapi itu hanya syarat untuk menjadi homo economicus yang berdoa. Jadi hanya syarat pembukaan toh. Seperti itu. Nah, itu kita jangan sampai memperlakukan orang bahwa seluruh persoalan manusia ini adalah persoalan ekonomi.
Tidak begitu konsepnya. Tetapi itulah konsepnya. Ya kan? Konsep dalam kebudayaan. Dan itu kita nggak sadar loh. Dan itu kita nggak sadar. Nggak sadar. Jadi di situ kacaunya. Termasuk mungkin kampus-kampus agama sama aja, sama aja saya kira. Apalah yang ada nama-nama Islamis, sama aja karena dia tidak mengerti pokok persoalan manusia itu apa. Posisionalitasnya itu dulu. Posisionalitasnya. Makanya terkait ini, tiga kegelapan ini, itu bagus benar itu. Kita mengambil ayat dalil itu, la ilaha illa anta, ya kan, subhanaka. Ubah dulu ke posisi la ilaha illallah. Dari situlah nanti akan terjadi pensucian kausalitasnya itu. Dari situ nanti kalau kausalitasnya telah disucikan, nanti rutinitasnya itu tidak dolim lagi. Itu saya, ini istighfarnya Nabi Yunus langsung menghajar dari awal, dari atas, dari perkara paling dasar gitu. Mau uji beton, spesimennya didoain dulu biar masuk standar uji. Itu kan gak jelas mana kausalitas, mana posisionalitas gitu ya. Pokoknya pendidikan kita itu sekuat tenaga dia biar kamu menjadi makhluk homo economicus. Homo economicus. Ya kan. Itu aja dia tujuannya itu. Jadi maka ukuran kesuksesan bagi dia adalah kamu bekerja menjadi homo economicus yang tidak lagi meminta-minta uang jajan kepada pemerintah. Coba lihat seluruh kampus. Kampus itu tidak pernah punya kebanggaan bahwa mahasiswanya ini telah mastering kitab A, kitab B, kitab C. Enggak. Testimoninya dia bekerja di sini. Dia telah bekerja di sini. Harusnya kan mahasiswa itu, ini 60% lulusan sini hatam kitab ini, mastering, bisa mengajarkan kitab ini semuanya. Nah mestinya begitu kalau namanya kampus. Tapi dia enggak. Dia telah bekerja, sukses diterima bekerja sini. Kayak LPK aja dia. Kampus kita ini standar pola pikir LPK gitu ya. Enggak jelas. Jadi ya kehilangan prinsip tentang kemanusiaan ini apa gitu. Kehilangan prinsip. Mestinya itu yang dibanggakan tuh kitab. Dia telah menguasai kitab ini. Ya lah. Dia menguasai ini. Dia menemukan ini kan begitu. Dia menemukan, dia telah memperluas, katakan kitab A gitu, menjadi dimensi yang baru. Mestinya begitulah kalau orang sekolah itu ya. Loh, kok murtad uang belum pernah masuk kok. Belum murtad uang nggak pernah masuk. Dia nggak pernah masuk. Dia nggak pernah keluar. Mastering kitab nggak masuk poin akreditasi. Masya Allah. Memang homo economicus ini. Homo economicus. Mestinya harus dimasukin lah, ngapain orang pendidikan kalau nggak mastering kitab. Harusnya itu yang masuk poin akreditasi. Ya kan. Kitab, mastering kitabnya. Seperti itu. Yuk kita bikin lah ya, kita bikin kampus yang pokoknya mastering kitab.
Ada berapa kitab yang harus dimasteringkan dari sini? Kan dulu kayaknya begitu orang berguru itu kan. Orang berguru itu kan dapat sanad kitab itu kan. Oh, bisa dia. Kemudian diganti oleh motif ekonomi gitu. Jadi kampus itu tidak punya motif untuk memperluas ilmu, untuk penemuan ilmu, tetapi dia untuk ekonomi. Di motif ekonominya lebih besar daripada motif ilmuwannya. Seperti itu. Dan ini kita nggak bisa lagi. Saya pokoknya udah enggak, kalau punya anak nggak bakal saya bawa ke sana, nggak bakal. Soalnya di sana itu justru sumber masalah gitu ya. Gak bakal, kayak harus bikinin sendiri. Harus dibikinin sendiri. Kan terlalu berbahaya gitu. Jadi ketika kecewa dari dimensi ketiga, kayak Mbak itu loh. Saya kecewa dengan diri saya. Dibawa kepada kebenaran spiritual. Ayo wirid, transfer shifting dulu. Ya kan? Untung aku tidak dianggap sebagai malu ekonomikus. Kan mau dipecat itu kan, karena nggak target. Sama Mbah, enggak. Dia tidak menuruti permintaan saya. Tolong Mbah biar saya selamat. Ya kan, biar target Mbah yang lain bisa, kok aku nggak bisa Mbah. Enggak, malah diperdengarkan kebenaran spiritual. Akhirnya dari situ, coba kalau gagal, ini langsung dikasih jimat saya. Langsung dikasih jimat. Nih, jimat ini pasang di 4 penjuru mata angin, gantung di atap mall. Perlu gantung dari pintu tol biar orang... Saya jadi homo ekonomikus yang berbau dukun. Ya kan? Seperti itu. Akhirnya, ia menyadari, setelah dipaparkan kebenaran spiritual, menyadari bahwa kepuasan suram yang didapatnya dari rasa sakit itu tidak sepadan untuk menggantikan kegembiraan. Jadi penderitaan, jadi posisi ego itu pada akhirnya tidak sepadan dengan posisi ilallah. Tidak akan pernah sepadan sampai kapanpun, nggak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Dari situlah kemudian itu, dari shifting dulu harusnya itu. Jadi harusnya itu shifting dulu. Shifting posisionalitas. Lalu dari setelah itu baru transform kausalitas, ya kan? Baru dia transform kausalitas. Setelah itu baru mungkin rutinitasnya sama. Tidak akan berbeda. Petani tetap akan menjadi petani. Tetapi petani yang tercerahkan. Ya kan? Tukang parkir, tetap saya tukang parkir mungkin. Tetapi tukang parkir yang di situ dia tercerahkan. Karena sudah shifting posisionalitasnya, sudah transform kausalitasnya. Hanya begini nih, kemudian itu dalam peradaban kita tidak akan ada penumpang, semuanya kru. Tidak akan ada lagi penumpang, semuanya kru. Nah itu masyarakat 5.0. Dan itu hanya bisa dengan ilallah. Kausalitasnya itu ya billah itu. Hanya begitu kemanusiaan itu dia bisa sembuh dari penyakit bawahannya gitu. Memang hanya dengan berzikir kemanusiaan itu bisa tentram.
bisa makmur. Ya kan? Kalau kita bahas apa itu ayat bahwa hanya dengan berzikir jiwamu akan tenang, itu kan kalau kita bahas individu itu kan seperti, tapi kalau kita bahas sebagai keutuhan, hanya dengan berzikir kemanusiaan ini bisa makmur, bisa gampang hidupnya, tidak sakit-sakitan seperti sekarang. Hanya dengan itu. Jadi kebudayaan pun harus kebudayaan yang dibangun di atas dasar kebenaran spiritual. Nah sekarang kan ini kemanusiaan ini parah. Sampai harus disubsidi oleh teknologi. 5.0 kan teknologi untuk kemanusiaan. Ogah. Nggak akan pernah bisa itu, ke teknologi itu, meringankan beban kemanusiaan. Beban apa? Meaningless. Meaningless. Teknologi memang hanya memudahkan pekerjaan-pekerjaan fisik, tetapi tidak bisa mentransform makna meaningless menjadi meaningful. Nggak bisa teknologi. Walaupun di Androidmu itu ada Quran 30 juz, kamu nggak paham maknanya, kan nggak berarti apa-apa itu. Itu hanya penyimpanan data, bukan evolusi jiwamu gitu. Oke dulu ya, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asfar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya untuk melihat atau menyimak ulang rekaman, bisa cek di channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Bisa dapat pemberitahuan yang terbaru. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.